Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku sekalian. Pada video kali ini saya akan coba berbagi dengan kalian semua terkait dengan bagaimana caranya agar kita menghindari kita menghindari proses belajar yang berulang-ulang, ya. Nah, maka dari itu di sini saya mencontohkan, saya membuat satu template belajar, ya. Contohnya ini saya buat template belajar materi TWK misalnya. Nah, jadi mungkin banyak di antara kita yang selama ini belajar lewat, YouTube, belajar lewat website, atau melakukan latihan soal, tryout, dan lain sebagainya. Tapi teman-teman mungkin masih merasa bingung, ini saya belajar materi ini sudah sampai di mana pengetahuan saya? Sampai kapan saya harus belajar? Ya, makanya supaya tidak berulang-ulang mempelajari satu topik materi, mengingat waktu yang semakin mepet. Nah, di sini saya contohkan, kalau saya kemarin saya coba buat template belajar seperti ini, ya. Nah, model templatenya ya di sini ada 7 kolom ya. Pertama, nomor materi pokoknya apa, pokok materi belajar apa yang harus saya pelajari ya. Saya masukkan di sini. Kemudian pendalaman materinya saya harus merujuk ke mana. Latihan soalnya saya harus latihan soal di mana, kemudian target belajarnya, berapa lama saya harus belajar, ya untuk satu materi pokok, dan capaian pembelajarannya seperti apa. Ya, misalnya di sini ada materi pokok yang pertama, nasionalisme. Ya, seperti yang kita ketahui TWK itu kan ada nasionalisme, kemudian ada integritas, materi pokoknya ada bela negara, kemudian ada apalagi ada pilar negara, dan ada bahasa bahasa negara. Ya, jadi saya coba buatkan template seperti ini ya untuk nasionalisme materi pokok yang pertama. Kemudian di kolom kedua di sini saya coba cantumkan hal apa saja yang harus saya pelajari dari materi nasionalisme ini. Ya, jadi di sini saya cantumkan bahwa pokok materi yang harus saya pelajari terkait dengan nasionalisme yaitu pertama, pengertian dan konsep dasar nasionalisme, sejarah nasionalisme di Indonesia, kemudian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tokoh-tokoh nasionalisme di Indonesia, nasionalisme dan peran pembentukan negara, nasionalisme dalam konteks globalisasi, kritik terhadap nasionalisme. Jadi 7 pokok pembahasan ini yang saya tetapkan untuk saya pelajari. Saya tidak mau lihat yang lain, saya tetapkan 7. Kalau teman-teman mau tambahkan silakan. Kenapa saya tetapkan seperti ini? Supaya saya lebih terarah dalam belajar. Nah, kemudian di sini pendalaman materi. Nah, untuk pendalaman materi saya akan cari di mana tempat saya bisa mengakses materi-materi terkait dengan nasionalisme. Di sini ada beberapa, misalnya dari websitenya Vera Indo Web Novdes ya, komplit di Kemenhan ya. Kemhan ini Kemhan Kemhan.go.id ini menyajikan salah satu materi yang bahas tentang nasionalisme. Maka saya simpan di sini sumber materinya ya. Nanti tinggal download kapan saja dan terserah saya sama download kapan saja. Kemudian ada juga materi dari UPI ya. Materi dari UPI. Dan di internet itu banyak sekali materi, teman-teman tinggal cari, kemudian tinggal copy alamatnya, kemudian simpan di template seperti ini. Kenapa? Supaya kita bisa lebih gampang untuk belajar lagi kalau misalnya kita masih merasa kurang. Ya, kalau saya sudah pelajari materinya, saya sudah lakukan pendalaman materi, saya belajar apa semua. Di sini saya latihan soal. Nah, untuk latihan soal, website-website yang menyediakan latihan soal secara gratis itu saya cantumkan juga di sini. Misalnya ada websitenya tryout.one, di websitenya mediasisimulasi.com, websitenya belajarbro.id. Ini semua tempat-tempat kita bisa belajar soal, latihan soal, tryout secara gratis. Ya, seperti itu. Jadi setelah saya lakukan pendalaman materi, kemudian saya lakukan latihan soal. Dan tempat-tempat untuk latihan soal itu saya cantumkan di sini, ya. Saya copy, saya paste di sini supaya besok-besok saya tidak kesulitan lagi untuk mencarinya. Kemudian target belajar. Berapa lama saya targetkan untuk belajar materi nasionalisme? Misalnya 2 hari. Hari apa? Misalnya hari Senin dan hari Selasa. Jam berapa? Mungkin mulai jam 8 malam sampai jam 11 malam. Ya, itu saya target. Nah, setelah saya target seperti ini, saya belajar, kemudian saya tuliskan bagaimana capaian pembelajaran saya. Apakah sudah tuntas, sudah serasa cukup, atau belum. Kalau misalnya belum cukup, ya di sini kita tambahkan misalnya 3 hari, 4 hari. Dan kita harus konsisten dengan jadwal yang sudah kita buat seperti ini, teman-teman. Kalau kita tidak konsisten, maka kita akan kesulitan untuk menguasai semua materi yang ada. Kalau misalnya kita sudah merasa cukup, ya kita tuliskan tuntas. Oke, selesai materi nasionalisme.
Nggak usah lagi kita lihat materi nasionalisme, kita lanjut materi lain, ya. Nah, karena sudah tuntas, materi apa selanjutnya? Materi integritas. Nah, apa yang akan saya pelajari di sini saya tuliskan lagi. Untuk integritas itu saya akan pelajari tentang definisi integritas, integritas dalam konteks PNS, hubungan integritas dengan pelayanan publik, contoh-contoh pelanggaran integritas, strategi meningkatkan integritas, kode etik PNS, integritas dalam pengambilan keputusan, berintegritas dalam pemberantasan korupsi, ya, integritas dalam konteks kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang akan saya pelajari, saya cantumkan di sini. Nah, sumber belajar dari mana? Ini juga ada sumber materinya saya cantumkan di sini. Ya, saya searching di internet, saya sudah dapat sumber link materinya, saya cantumkan di sini, saya simpan. Karena saya sudah siap untuk mulai belajar, maka saya tinggal akses dengan mudah. Ya, kalau saya sudah siapkan materinya seperti ini kan tinggal kita copy saja, baru kita akses linknya ya. Nah, kalau saya sudah melakukan pendalaman materi, saya akan lakukan simulasi lagi. Nah, saya target lagi berapa hari misalnya hari hari Rabu dan Kamis ya. Rabu dan Kamis misalnya tanggal 12 dan sampai tanggal 13. Misalnya pukul berapa kita jadwalkan. Misalnya pukul 19.00 sampai dengan 21.00. Jadi setiap hari Rabu dan Kamis itu saya akan belajar tentang integritas. Saya tidak akan lihat yang lain. Ya. Nah, kalau misalnya sudah selesai, kita sudah lakukan tryout, kita rasa sudah cukup, maka kita catat lagi di sini. Capaian pembelajaran kita seperti apa? Apakah tuntas atau masih perlu dilanjutkan? Ya. Kalau tuntas ya tuntas, selesai, tidak perlu lagi kita lihat. Kalau masih lanjutkan ya berarti nanti setelah kita belajar ini, kita pelajari dulu semua pokok materi yang ada, nanti kita kembali lagi ke belakang, kita pendalaman materi lagi. Kalau ada sumber pembelajaran yang lain yang ada yang kita temukan, ya kita tuliskan lagi di sini, kita cantumkan lagi di sini, kita tambahkan. Ya, kemudian setelah selesai di situ kita lanjut lagi di materi bela negara. Ya. Apa yang saya pelajari di bela negara, saya tuliskan lagi di bawah. Definisi bela negara, landasan hukum bela negara, ya. Kemudian unsur-unsur bela negara, kemudian tujuan bela negara, pentingnya bela negara dalam konteks modern, implementasi bela negara, peran TNI dan rakyat dalam bela negara, program bela negara, contoh kasus bela negara. Itu nggak saya pelajari. Kemudian saya lakukan lagi pendalaman materi, saya akses lagi materinya di mana, saya cari lagi. Ini salah satu sumber untuk belajar tentang bela negara, misalnya di websitenya ini ya, wantanas.go.id. Ini ada modulnya lengkap sekali, teman-teman bisa akses dan bisa baca. Ya, setelah saya belajar, saya simulasi lagi, tes lagi, ya, try out lagi. Nah, misalnya saya mengakses di mediasimulasi.com. Di sini banyak sekali contoh-contoh soal yang bisa teman-teman akses. Kalau sudah selesai, kita cantumkan lagi di sini. Apakah dia sudah tuntas? Kalau sudah tuntas berarti oke, tidak perlu lagi kita lihat. Ya, ini kita buat seperti ini fungsinya supaya kita tidak mengulang-ulang lagi. Kita tidak ulang lagi belajar. Kita tidak belajar lompat-lompat. Supaya lebih terstruktur kita belajar. Nah, itu tadi jadwalnya di sini kita tentukan tadi ya, ada Rabu Kamis berarti Jumat dan Sabtu. Ya, misalnya seperti itu. Misalnya tanggal berapa dan tanggal berapa, misalnya tanggal 14 dan tanggal 14 sampai tanggal 14 sampai 15. Jam berapa? Kita tentukan lagi jamnya, misalnya mulai pukul 20.00 sampai 23.00. Kita tentukan jamnya. Kemudian kita ukur lagi ukur capaian pembelajaran kita. Kalau kita rasa sudah cukup, tuntas, ya kita tulis tuntas. Ya, kemudian kita lanjut lagi di materi apa? Materi selanjutnya itu materi tentang pilar negara. Nah, saya buat lagi di sini apa yang harus saya pelajari tentang pilar negara, pengertian pilar negara, 4 pilar negara ya, yaitu Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, kemudian sejarah perkembangan 4 pilar kebangsaan, peran pilar negara dalam kehidupan bangsa dan bernegara, tantangan dalam mempertahankan pilar negara, implementasi pilar negara dalam kebijakan publik, pendidikan dan sosialisasi pilar negara, kasus-kasus terkait pilar negara, peran warga negara dalam memperkuat pilar negara. Kemudian setelah saya tulis poin-poin yang harus saya pelajari, saya cari lagi di mana sumber belajarnya. Ya, referensinya di mana? Ini saya cobakan salah satu sumber referensi misalnya di gilib.wins.go.gd.ac.id. Ya. Ya, saya download, pelajari kalau saya sudah rasa cukup belajarnya, saya simulasi lagi, tryout lagi. Kalau sudah, ya, untuk jadwalnya saya tetapkan lagi hari apa, misalnya hari Sabtu, ya misalnya hari Sabtu dan Minggu.
ya. Jam berapa, kita isi saja sembarang di sini. Kita tentukan, kita buat jadwalnya. Nah, kalau kita sudah rasa cukup, kita tentukan capaian pembelajaran kita, apakah sudah tuntas atau belum. Tuntas atau kita masih mau lanjutkan lagi. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian setelah pilar negara, kita belajar lagi materi selanjutnya, yaitu materi tentang bahasa negara. Apa yang akan saya pelajari tentang materi bahasa negara, saya tuliskan lagi di sini. Nah, misalnya saya akan pelajari tentang pengertian bahasa negara Indonesia, kemudian dasar hukum bahasa negara, pentingnya penggunaan bahasa negara, kebijakan dan program pengembangan bahasa negara, tantangan dalam penggunaan bahasa negara, ya, implementasi bahasa negara dalam kehidupan sehari-hari, peran bahasa negara dalam identitas nasional, contoh kasus penggunaan bahasa negara, pendidikan dan promosi bahasa negara. Nah, setelah saya tentukan seperti ini, saya akan cari lagi materinya, ya. Kalau saya sudah dapat sumber materinya, saya paste, saya copy, saya paste lagi di sini supaya gampang saya akses. Seperti itu. Setelah saya lakukan pendalaman materi, kemudian saya lakukan tryout, jadwalnya saya tentukan hari apa, misalnya hari Senin dan Selasa, tanggal berapa misalnya, 2 hari, jam berapa, tanggal berapa. Nah, kalau sudah selesai, kita tentukan lagi capaian pembelajaran kita untuk topik bahasa negara seperti apa, apakah tuntas atau masih lanjutkan. Ya. Jadi setelah kita pelajari 5 pokok materi TWK, kita lihat mana materi yang perlu kita lanjutkan. Artinya kita ulangi sekali lagi, atau 2 kali. Ya, kalau sudah tuntas semua, ya berarti selesai materi tentang TWK. Kita masuk lagi di materi yang lain, materi TIU atau materi TKD misalnya seperti itu. Jadi kita buat template-nya seperti ini, supaya lebih terarah caranya kita belajar. Kita tidak mengulang-ulang, ya. Kita tidak terdistraksi dengan berbagai macam contoh soal yang ada di YouTube, yang ada di internet. Kalau kita mau ikuti pembahasan di YouTube kan kadang bingung ya. Nah, ini ada ada pembahasan baru, kita klik ini, klik itu. Hanya kita bingung sendiri, pusing ya. Ya, makanya kita coba buat template pembelajaran seperti ini, fokus belajar poin per poin. Ya, saya mau belajar TWK, minggu ini saya mau belajar TWK. Materinya apa? Nasionalisme misalnya. Pokok materi belajar sama pelajaran TWK apa saja, ini yang saya pelajari. Sumber materi dari mana? Saya cari, saya download, saya copy paste simpan di sini. Saya pelajari, simulasi, target belajarnya berapa hari, capaian pembelajarannya sudah tuntas. Kalau sudah selesai, oke, tinggalkan ini masuk di materi lain, materi TIU, TKD. TIU lebih banyak lagi, TKD lebih banyak lagi. Seperti itu teman-teman. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada video yang singkat ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya doakan semua yang menonton video saya bisa lulus dalam seleksi CPNS tahun 2024. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta dan terima kasih.